Pelatih Cina Branko Ivankovic sebut jika Cina baru bisa meraih poin saat melawan Indonesia. Timnas Cina mendapatkan hasil buruk di 2 pertandingan pertama babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Selepas dicukur Jepang 7-0 dan ditumbangkan Arab Saudi 2-1 saat bermain di kandang sendiri. Namun pelatih Branko Ivankovic sudah memprediksi tim besutannya akan mengalami kesulitan di 3 laga pertama. Tetapi dia yakin bisa mendapatkan poin ketika laga keempat, yakni saat lawan Indonesia. Remehkan. Kami telah menganalisis lawan-lawan kami di grup C. Rasanya akan sulit untuk meraih poin dalam 3 pertandingan pertama melawan tim-tim kuat. Baik. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk meraih hasil yang baik. Tujuan kami di grup adalah mengincar 4 besar dan masuk babak playoff. Oke. Kami sedang berusaha keras untuk mencapai tujuan tersebut. Oh, suruh up ya setelah kalah dengan Jepang itu 7-0. Supporter penggemar Cina itu minta dia itu dipecat dari pelatih timnas Cina. Ini apa nih? Pelatih Branko Ivankovic sebut Tiongkok baru bisa raih poin di ronde ketiga saat lawan Indonesia. Meremehkan, mengentengkan. Pede bener lu. Dikiranya pemain Indonesia pemain 10 tahun yang lalu kali. Shh, guys, jangan dibilangin pemain Indonesia sekarang levelnya level Eropa semua. Jangan dibilangin ya. Mungkin disangkanya pemain Indonesia dulu waktu diperkuat sama pemain Smackdown ya guys ya, Johnny Van Bukering kayaknya. Terus naturalisasi nggak jelas tuh yang kemarin-kemarin ya kan. Nah ini yang gak usah dikasih tahu guys, gak usah dikasih tahu ya. Biarin aja, terkejut nanti dia. Ya mungkin karena dia kelimpungan guys ya. Mau ngomong apa lagi, karena publik Cina itu udah pengen mecat dia guys. Udah gedek sama si pelatih ini nih. Gimana enggak? Babak pertama ya, nih lawan Jepang 7-0 dibantai. Pertandingan kedua main di negeri sendiri kalah juga sama Arab guys 2-1. Ya, padahal Arab main 10 pemain loh, ya. Itu gol Cina juga own goal dari pemain Arab tuh. Tapi nggak apa-apa guys, diemin aja. Memang harus kita diremehin harus ya. Jadi supaya kita jadi kuda hitam. Kita liatin nanti nih di Qingdao Stadium nanti ya di Cina tanggal 15 Oktober. Jangan lupa guys nonton ya. Kita kasih keras nanti guys ya. Ayo kita tunjukin nih kita Garuda, oke? Kita kasih keras. Pelatih Cina remehkan Indonesia. Ya, pelatih Cina Branko Ivankovic mengatakan kalau Cina baru bisa meraih poin setelah melawan Indonesia. Jadi di 2 pertandingan awal round 3 kualifikasi Piala Dunia, Cina itu kalah 7-0 di bantai Jepang dan juga kalah 2-1 di kandang sendiri melawan Arab Saudi yang bermain dengan 10 orang. Setelah 2 kekalahan itu, pelatih Branko Ivankovic didesak mundur oleh fans sepak bola Cina. Nah, karena terancam dipecat, pelatih Branko Ivankovic meyakinkan fans sepak bola Cina dan juga media Cina, media olahraga dia meyakinkan netizen Cina dan juga media Cina bahwasanya Cina pasti bisa menang lawan Indonesia. Boleh Makanya lah. pelatih Cina nggak jadi dipecat karena harus menang melawan Indonesia. Karena sebelum round 3 ini pelatih Cina ini juga bilang ya lawan termudah di grup C itu adalah Indonesia. Wow. Cina menargetkan bahwasanya di round 3 ini mereka bisa mencapai rank 4 untuk lolos ke round 4. Sehingga melawan Indonesia mereka yakin bisa meraih 6 poin. Kemarin diremehkan pelatih Malaysia, terus diremehkan sama pelatih Arab Saudi, juga diremehkan sama Graham Arnold, pelatih Australia. Kali ini pelatih Cina loh yang meremehkan kita. Padahal mereka di kandang sendiri kalah lawan Arab Saudi, sementara kita di kandang Arab Saudi bisa meraih poin. Tapi pelatih ini yakin loh bisa ngalahkan Indonesia nanti. Jadi tonton dan dukung terus timnas Indonesia supaya kita bisa membuktikan kepada pelatih Cina bahwanya timnas Indonesia tidak selemah itu. Salam Di Matteo. Iya, mungkin pelatih Cina itu nggak tahu kita itu ada orang Eropa yang banyak. Mungkin dia kurang update. Padahal legenda Cina itu sudah mulai ketar-ketir ya melawan timnas Indonesia. Mereka pesimis ya, legenda Cina ya, pemain legenda Cina itu pesimis melawan Indonesia ya. Kita lihat sama-sama ya, biarkan dia nggak tahu kalau pemain kita itu banyak pemain Eropa yang bandrolnya itu ratusan miliar, puluhan miliar, dia nggak tahu.
Belum juga lawan Indonesia, masa Cina udah pesimis duluan. Emang sendiri itu ya Indonesia. Legenda timnas Cina sudah pesimis nih menyikapi peluang negaranya lolos ke Piala Dunia 2026 setelah tragedi dihancurkan Jepang 0-7 anjir. Gila nggak tuh? Timnas Jepang hanya mencetak 2 gol aksi Wataru Endo dan Kaoru Mitoma. Tapi tragedi malah semakin membara di babak kedua. Samurai Biru menambah 5 tebasan beruntun lewat gol-gol Takumi Minamino, Junya Ito, Daizen Maeda, dan Takefusa Kubo. Kekalahan 0-7 merupakan rekor terburuk yang dialami Cina sepanjang sejarah. Belum lagi mereka akan meladeni timnas Indonesia yang sedang menuai puja-puji dari berbagai pihak karena perkembangan impresif di bawah asuhan Sinteyong. Perlu diketahui nih, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Brunei dan kawan-kawan pada 15 Oktober 2024 di Qingdao dan gantian menjadi tuan rumah pada 5 Juni 2025. Guys, Kencang banget ya. pelatih Bahrain Ya, deg-degan menjelang gantian Bahrain. jumpa melawan Indonesia. Nih, saya ada beritanya nih guys. Nih, nah kelihatan ya. Nah, ini saya sedikit spill saja nih, pelatih Bahrain deg-degan jumpa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini disebutkan dari iNews ya, dari iNews.id. Jadi di dalam berita ini menyebutkan bahwasanya pelatih Bahrain Dragan Talajik itu sedikit mengkhawatirkan performa timnya menjelang pertandingan melawan Indonesia. Walaupun memang ini masih akan tersaji di bulan depan ya, di bulan Oktober. Ya dalam pendapat dia katanya ya bagaimana mungkin timnas Indonesia yang peringkatnya segitu tinggi ya, ada di 130-an, ternyata bisa menahan imbang tuan rumah Arab Saudi yang peringkatnya jauh di atas Indonesia, dan yang lebih fenomenal lagi bisa menahan imbang Australia yang peringkatnya 24 besar dunia, luar biasa. Nah, jadi kata dia nih tidak ada pertandingan mudah di babak kualifikasi Piala Dunia. Semua tim ini adalah hebat gitu. Semua tim ini adalah hebat termasuk Indonesia katanya. Gitu. Nah, jadi Bahrain juga sebenarnya udah membuat kejutan ya, bisa menang melawan Australia, tapi tiba-tiba kalah 5-0 saat melawan Jepang, padahal mereka bertindak sebagai tuan rumah. Di sini berarti di grup C ini sepertinya semua tim ini akan punya peluang yang sama gitu. Akan banyak kejutan-kejutan yang terjadi. Kita lihat saja nanti apakah Jepang akan konsisten dengan performanya. Kalau 2 pertandingan ini kan luar biasa, Jepang dia 2 kali menang dengan skor yang luar biasa kan. Dia udah 15 memasukkan dan 0 kemasukan. Wah. Nah, terus kemudian Australia yang tadinya memang unggulan kedua setelah Jepang, ternyata 2 pertandingan dia baru dapat 1 poin, masih posisinya di bawah Indonesia. Gitu. Terus Arab Saudi juga poinnya 3 gitu ya. Poinnya 3, Bahrain juga 3, 1 kali menang, 1 kali kalah. 1 kali menangnya di kandang Australia, kalah di kandang sendiri melawan Jepang. Jadi di grup ini insya Allah semuanya masih punya peluang. Ya kalau STY bilang kepada media bahwasanya targetnya itu bukan peringkat 1-2, targetnya adalah peringkat 3 atau 4 ya. Tapi setelah hasil dari 2 pertandingan ini, bolehlah kita sedikit berharap mudah-mudahan Indonesia punya peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia dengan cara menjadi peringkat ya 1 atau 2. Kalau peringkat 1 terlalu muluk, mudah-mudahan bisa di peringkat 2. Oke, teman-teman, mari kita doakan bersama-sama mudah-mudahan timnas kita bisa membuat progres yang luar biasa, bisa melakukan pertandingan yang baik dan bisa memenangkan pertandingan-pertandingan krusial di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan nanti lolos, baik itu otomatis ataupun tidak otomatis. Kita doakan ya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun resikonya, apapun masalah yang dihadapi ke depan, musuh-musuh kita harus kita hadapi. Gak boleh kita jumawa, gak boleh kita besar kepala, tetapi harus tetap berusaha dan terus optimis dengan dukungan-dukungan supporter kita yang ada di Indonesia maupun yang ngikut tandang ke sana, Cina maupun Bahrain. Ya teman-teman, walaupun kita itu diremehkan, ya kadang-kadang kita itu dianggap sebagai tim yang pada akhirnya, walaupun nantinya kita dianggap sebagai tim yang bakal dijadikan lumbung gol. Pada 2 pertandingan yang lalu kan semuanya itu sudah
semuanya sudah terbantahkan. Terbukti kita nahan imbang Arab Australia 0-0 ya. Kita dapat 2 poin dari pertandingan tersebut. Jadi jangan pernah anggap remeh timnas kita, dan kita tidak boleh jumawa juga. Tetap rendah hati dan juga tetap optimis. Tentu realistis juga teman-teman dalam menghadapi pertandingan yang akan datang ya. Sambil kita menunggu nih naturalisasi baru seperti Miss Hilgers